Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran matematika wajib untuk siswa kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas materi yang pertama, yaitu dimensi 3, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan jarak titik terhadap garis, dan yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak titik terhadap garis. Jarak dalam bangun ruang itu sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama adalah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Untuk jarak titik ke titik sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan untuk jarak titik ke bidang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke garis. Untuk konsep jarak titik ke garis, perhatikan simulasi berikut. Jika dipunyai sebuah titik A, kemudian kita punya juga garis G, maka kita bisa membentuk beberapa garis yang menghubungkan titik A ke garis G tersebut. Nah, masalahnya di sini, mana sih yang disebut dengan jarak antara titik A dengan garis G tersebut? Kalian perlu tahu bahwa konsep jarak itu adalah ruas garis terpendek, di mana ruas garis terpendek itu pasti merupakan ruas garis yang tegak lurus. Jadi dari garis-garis ini yang merupakan jarak antara titik A dengan garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Inilah yang disebut dengan jarak titik A ke garis G. Adapun kita bisa menuliskan langkah untuk menentukan jarak titik ke garis. Ada 3 tahapan kurang lebihnya. Yang pertama, hubungkan titik dan ruas garis menjadi sebuah bidang segitiga. Yang kedua, tariklah garis yang tegak lurus dari titik ke ruas garis yang dimaksud. Dan yang ketiga, tentukan panjang ruas garis yang tegak lurus tadi dengan memperhatikan beberapa konsep pada segitiga. Sekarang kita coba aplikasikan jarak titik ke garis tadi dalam bangun ruang. Misalkan saya punyai di sini kubus ABCDEFGH di mana panjang rusuknya adalah 6 cm. Kita akan mencoba menentukan jarak B ke AD. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa untuk menentukan jarak B ke AD, pertama kita harus menghubungkan titik B dengan garis AD ini. Sehingga terbentuklah sebuah bidang, yaitu bidang ABD. Untuk mempermudah proses perhitungan, kita keluarkan dulu bidang ABD-nya. Seperti ini. Ternyata segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di titik A. Dari mana kita tahu bahwa titik A itu sudut A itu sudut siku-siku? Kita perhatikan. Bidang ABD itu terletak pada bidang ABCD, di mana ABCD itu merupakan salah satu bidang sisi dari kubus. Dan yang kita sudah ketahui bahwa bidang sisi kubus semuanya berbentuk bidang persegi. Maka jelas bisa dipastikan bahwa A merupakan sudut siku-siku. Jadi manakah yang disebut dengan jarak B ke AD? Ya, betul. B ke AD diwakili oleh garis BA. Kenapa? Karena BA tegak lurus dengan AD. Jadi jarak B ke AD dapat kita tuliskan dengan BA, yaitu 6 cm. Kenapa panjangnya 6? Karena BA ini merupakan rusuk kubus. Sehingga
panjangnya adalah 6 cm. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menentukan jarak A ke HG. Adapun langkah untuk menentukan jarak A ke HG masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita hubungkan terlebih dahulu titik A ke HG sehingga terbentuklah sebuah bidang, yaitu bidang AHG, di mana bidang tersebut merupakan bidang segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di titik H. Penjelasannya sama dengan yang tadi nomor 1. Kenapa H itu siku-siku? Karena AHG terletak pada bidang ABGH dan H-nya merupakan salah satu titik sudut pada persegi panjang tersebut. Kita akan menentukan panjang dari A ke HG, jarak dari A ke HG. Jarak A ke HG diwakili oleh garis AH, karena AH tegak lurus dengan HG. Berapakah panjangnya? AH ternyata di situ merupakan diagonal sisi kubus, sehingga panjangnya adalah 6/2 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Kita akan menentukan jarak C ke AH. Seperti biasa, kita hubungkan terlebih dahulu titik C ke garis AH tadi, sehingga terbentuklah sebuah bidang, yaitu bidang CAH. Kita keluarkan dulu bidangnya. Bidang ACH ini kita buat. Kemudian kita tuliskan ukuran-ukurannya yang kita ketahui dari kubus tersebut, di mana AC merupakan diagonal sisi, yaitu 6/2. AH juga merupakan diagonal sisi, 6/2 juga, dan HC juga merupakan diagonal sisi. Sehingga bidang ACH ini bisa kita pastikan bahwa ini merupakan segitiga sama sisi. Manakah yang disebut dengan jarak C ke AH? Jarak C ke AH yaitu kita tarik garis dari titik C sampai tegak lurus di AH sehingga terbentuklah garis CP. Sekarang kita akan mencoba menentukan CP-nya. Namun sebelumnya kita ingat bahwa CP itu pastinya akan membagi 2 sama panjang sisi AH, sehingga diperoleh AP sama dengan PH, yaitu setengah dari 6/2, yaitu 3/2 cm. Sekarang kita akan menentukan panjang PC atau panjang CP. Perhatikan segitiga APC. Fokus kita sudah tidak lagi di AHC ya, tapi sekarang fokus kita adalah di segitiga APC. Untuk menentukan nilai CP, kita tahu bahwa CP merupakan salah satu sisi siku-siku dari segitiga APC, sehingga CP dapat dicari menggunakan Pythagoras, yaitu akar dari AC kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. Prosesnya seperti ini. Nah, untuk penghitungan ini silakan kalian boleh hitung manual 36 kali 2 langsung yaitu 72. Kemudian 9 kali 2 yaitu 18 boleh seperti itu. Tapi kalau di sini yang saya contohkan adalah 36 yang saya pecah. Sehingga dibentuk 9 kali 4 kali 2, 9 kali 2 nya utuh. Nah, 9-nya saya keluarkan, 4 kali 2-nya saya masukkan ke sini. Jadi diperoleh akar dari 9 kali 8 min 2. Nah, diperoleh CP-nya adalah 3/6 cm. Nanti silakan untuk proses ngitungnya, kalian kuatkan dulu konsep menghitung kalian untuk akar-akar. Kalau memang ada kesulitan, silakan boleh ditanyakan. Jadi jarak C ke AH di sini yang diwakili oleh garis CP adalah 3/6 cm. Contoh yang keempat, jika dipunyai sebuah titik S di tengah-tengah HG, maka kita akan mencoba menentukan jarak S ke CD. Langkahnya adalah hubungan terlebih dahulu garis CD dengan titik S,
sehingga terbentuklah sebuah bidang, yaitu bidang DCS. Manakah yang disebut dengan jarak S ke CD? Ya, masih sama. Kita tarik dulu garis dari titik C sampai tegak lurus dengan CD. Nah, tegak lurusnya ada di titik T, sehingga jarak S ke CD disebut dengan ST. Kemudian kita tuliskan sisinya yang sudah diketahui panjang sisinya. DC merupakan rusuk kubus yaitu 6 cm. Namun untuk DS dan SC kita belum tahu. Tapi yang jelas DS dan SC ini panjangnya sama. Kenapa? Kita lihat. DS itu merupakan sisi miring dari rusuk dengan setengah rusuk. SC pun juga sama. Sehingga ST otomatis diapit oleh sisi yang sama. Maka ST itu membagi dua sama panjang sisi di depannya, yaitu DC. Namun, di sini kita tidak membutuhkan hal itu karena sekarang kita lihat di kubusnya. ST sama panjang ternyata dengan rusuk HD dan rusuk GC. Sehingga ST bisa langsung kita tuliskan panjangnya yaitu sama dengan rusuk kubusnya, yaitu 6 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Kita akan menentukan jarak A ke BD. A ke BD. Kita hubungkan terlebih dahulu sehingga terbentuk sebuah bidang ABD. Kita keluarkan lagi segitiga ABD-nya, di mana segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku di A. Kita tuliskan juga rusuk-rusuknya, panjang rusuk-rusuknya AD 6 cm karena merupakan rusuk kubus. AB merupakan 6 cm rusuk kubus juga. AD merupakan rusuk kubus juga yaitu 6 cm. Dan BD ini juga merupakan diagonal sisi, sehingga adalah panjangnya BD adalah 6 akar 2 cm. Mana yang disebut dengan jarak A ke BD? Ya, jarak A ke BD diwakili oleh garis AO. Gimana posisi garis AO? AO dihimpit oleh dua sisi yang sama, yaitu AD dan BA. Sehingga AO otomatis membagi dua sama panjang sisi BD. Sehingga DO sama dengan OB, yaitu 3 akar 2 cm. Untuk menentukan AO, kita akan fokus ke segitiga AOD. AO merupakan salah satu sisi siku-siku pada segitiga AOD. Maka AO dapat dicari menggunakan konsep Pythagoras juga, yaitu AD kuadrat dikurangi dengan DO kuadrat, sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat, diperoleh akar 36 dikurangi 9 kali 2. 36-nya saya pecah lagi sehingga dapat seperti ini, dan saya tuliskan menjadi akar dari 9 kali 4 kurangi 2, diperoleh nilainya adalah 3 akar 2 cm. Jadi jarak A ke BD diwakili oleh garis AO yaitu 3 akar 2 cm. Semoga sampai sini masih bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk jarak D ke HB, seperti biasa kita hubungkan D ke HB ini sehingga terbentuklah sebuah bidang DHB atau DBH. Kita keluarkan segitiganya. Kita tuliskan panjang sisi atau panjang rusuk yang sudah kita ketahui di sini, di mana HD merupakan panjang rusuk kubus dan DB merupakan diagonal sisi kubus. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Bagaimana dengan HB? HB merupakan diagonal ruang, sehingga HB-nya adalah 6 akar 3 cm. Lalu bagaimana cara kita menentukan jarak D ke HB? Jarak D ke HB seperti biasa kita tarik garis dari titik D yang tegak lurus ke garis HB. Diperolehlah garis DR.
Maka untuk menentukan nilai DR ini, kita bisa menggunakan konsep yang lain selain Pythagoras. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mau pakai Pythagoras boleh. DR sama dengan HD kuadrat dikurangi HR kuadrat. Namun masalahnya di sini kita belum tahu berapa sih panjang HR. Loh, kenapa belum tahu? Ya, karena DR kan tidak diapit oleh sisi yang sama. Sehingga DR itu tidak membagi dua sama panjang sisi HB. Jadi bisa dikatakan HR tidak sama dengan RB. Jadi kita belum bisa menentukan panjang HR-nya itu berapa. Maka kita akan gunakan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan persamaan luas. Perhatikan segitiga HDB. Kalau kita cermati di sini, segitiga HDB dapat kita lihat dari berbagai sisi. Kalau kita anggap BD sebagai alas, maka tingginya adalah HD. Kalau kita anggap HB sebagai alas, maka tingginya adalah DR. Dengan alas dan tinggi yang berbeda tadi, pastinya kita akan menghasilkan luas yang sama. Sehingga dapat kita tuliskan setengah kali HB kali DR akan sama hasilnya dengan setengah kali DB kali HD. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Jadi setengah HBDR ini merupakan luas segitiga, setengah DBHD ini juga merupakan luas segitiga. Nah, dari sini kita sederhanakan. Setengahnya kita coret. Tujuan kita adalah DR. Kita tuliskan dulu semua sisi yang sudah diketahui. HB 6 akar 3, DR-nya belum, DB-nya 6 akar 2, HD-nya 6. Sehingga DR dapat kita cari dengan cara 6 akar 2 kali 6, 6 akar 3-nya pindah ruas, sehingga di sini diperoleh pembagian. Kita sederhanakan lagi, maka diperoleh DR-nya adalah 6 akar 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan. Kita kalikan akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh 6 akar 6 per 3. Ternyata masih bisa disederhanakan. Sehingga diperoleh DR-nya adalah 2 akar 6 cm. Jadi jarak D ke HB dapat kita tuliskan dengan DR yaitu 2 akar 6 cm. Contoh berikutnya. Nah, di sini saya buat berbeda. Ada sebuah limas beraturan TABCD di mana panjang rusuk AB-nya adalah 3 cm, TA-nya 6 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak titik B dan rusuk TD. Kita buat dulu limasnya seperti ini. Maka penyelesaiannya adalah sama, kita tarik dulu bidang. Kita buat dulu bidangnya antara B dengan TD sehingga terbentuklah TBD atau DBT. Kemudian kita tuliskan jarak B ke TD yaitu diwakili oleh garis BO, di mana BO tidak membagi dua sama panjang sisi DT, sehingga kita belum bisa menggunakan Pythagoras dengan segitiga ini. Maka kita membutuhkan sisi yang lain, panjang sisi yang lain, di mana yang bisa kita pilih di sini adalah TP. Kenapa? Karena TP ini diapit oleh sisi yang sama yaitu TD dan TB. Nah, di sini kita cari dulu. Ini untuk ukuran-ukurannya kita tuliskan. Oh ya, BD. BD berarti merupakan diagonal sisi dari sebuah persegi tersebut, maka nilainya adalah 3 akar 2 cm. Kita cari dulu TP-nya menggunakan konsep Pythagoras. Nanti bisa kalian coba praktekkan sendiri untuk lebih memahaminya. Hasil TP-nya adalah seperti ini. 3 per 2 akar 14. Setelah TP-nya ketemu, kemudian kita bisa menggunakan konsep persamaan luas kembali, yaitu setengah kali TD kali OB
TD OB ini merupakan alas dan tinggi, sama dengan setengah kali DB kali TP. Sehingga kita sederhanakan, diperolehlah nilai OB, yaitu 9/6 akar 7, atau setelah disederhanakan adalah 3/2 akar 7. Jadi jarak dari B ke TD diwakili oleh garis OB, panjangnya adalah 3/2 akar 7 cm. Silahkan nanti kalian coba pahami kembali, kalian coba praktekkan langsung di buku catatan kalian untuk lebih mudah memahaminya. Setelah mendengar penjelasan tadi, nanti silahkan kalian coba kerjakan latihan soal ini di kertas, kemudian difoto, kemudian diupload di tempat yang sudah disediakan. Itu saja penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dalam penjelasan ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.